Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu yang Yesus janjikan atas setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Kita bersyukur karena hidup kita milik Tuhan, Tuhan yang pimpin langkah kita, Tuhan beri hikmat buat kita, Tuhan beri penyertaannya sehingga kalau hari ini kita boleh ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menjadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh terberkati dengan apa yang kita bagikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus menopang kami. Anugerah Tuhan yang selalu ada atas kami. Kalau hari ini kami boleh ada, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita berdoa, doa kita didengar oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doa saya didengar oleh Tuhan. Amin. Hanya jadi pertanyaan sekarang, kapan Tuhan menjawabnya? Kan seperti itu. Kalau bicara dengar, Tuhan mendengar. Kalau bicara tentang mendengar, Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Cuman bicara tentang kapan Tuhan menjawabnya, kita nggak pernah tahu. Tetapi bagian kita adalah tetap terus berseru, tetap terus berdoa, tetap terus sampaikan permohonan setiap kita. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-9, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan seperti ini. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini. Dan kami, perhatikan saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan Yosafat, kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seharusnya kita punya komitmen sama seperti Yosafat. Terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan sampai Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan mendengar, pasti mendengar setiap doa kita. Tetapi untuk menyelamatkan ada waktu Tuhan. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Gak pernah terlalu cepat, saudara. Tuhan selamatkan, tolong hidup kita. Tidak pernah juga terlalu terlambat sampai Tuhan lupa, waduh lupa selamatkan Glenn. No, saudara dikasih dalam Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Sekarang maukah tetap terus kita berseru, sama seperti komitmen dari Yosafat mengajak seluruh orang-orang Yehuda untuk tetap terus berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayo terus berdoa. Jangan baru 1 kali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan berdoa. Terus kita komplain sama Tuhan, Tuhan mana kok Tuhan gak jawab doa-doa kami. Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun saudara dikasih dalam Tuhan, sampai saat ini belum melihat jawaban doa. Tetapi tetap terus setia berdoa. Dengan kata lain saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan lihat kesungguhan. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan. Kesungguhan hati kita menentukan seberapa bertahannya kita untuk tetap terus berseru, untuk tetap terus berdoa. Kalau hari ini engkau belum melihat rumah tanggamu dipulihkan, kalau sampai hari ini engkau belum melihat kesehatanmu dipulihkan, kalau sampai hari ini engkau belum pernah melihat anak-anakmu, keluargamu dipulihkan, bahkan sampai hari ini engkau belum melihat ekonomimu dipulihkan, jangan berhenti berdoa.
Tetap terus berseru, tetap terus menantikan Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus pernah membentangkan perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus meminta kepada hakim yang lalim. Yang tujuannya adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan pada saat kita ada perlunya berdoa, tapi ketika kita gak ada perlu kita gak berdoa. No, kita berdoa karena kita tahu berdoa adalah komitmen kita untuk tetap terus terkoneksi dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau terus berseru kepada Tuhan. Kita mau tetap terus berdoa kepada Tuhan karena ada janji Tuhan. Tahukah saudara, dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 33 ayat 3 firman Tuhan katakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan, haleluya, menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebagai manusia ada banyak hal yang kita tidak pahami. Sebagai manusia ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Namun ketika kita berseru kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sumber pengharapan kami, Tuhan Engkaulah sumber kekuatan kami. Ketika kita berseru, kita menantikan Tuhan. Di situ kita lihat jawaban doa saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Ayo engkau yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun berdoa, jangan pernah lelah, tetaplah berdoa. Alkitab jelas mencatat orang yang menanti-nantikan Tuhan, perhatikan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa kita nggak pernah mendapatkan kekuatan untuk menantikan jawaban doa? Karena kita nggak pernah tetap terus setia berdoa. Kita lihat, kok saya udah seminggu berdoa tapi kok belum ada jawaban ya. Kok saya udah sebulan berdoa tapi kok belum ada jawaban. Hei, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa setiap kita tahu bahwa bukan kita yang ngatur Tuhan, Tuhanlah yang atur hidup kita. Amin. Kita berdoa, namun kita di sisi lain percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kita mau hidup diatur oleh Tuhan. Saya berdoa karena saya percaya dengan berdoa saya dapatkan kekuatan untuk menantikan janji Tuhan. Saya berdoa karena saya tahu saya perlu tetap terus menyampaikan pokok doa saya kepada Tuhan. Saya berdoa karena saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah setia berdoa. Berdoa sekalipun kau belum melihat jawaban doa. Berdoa sekalipun kau belum melihat mujizat. Berdoa dan tetap berdoa. Berseru sampai sesuatu terjadi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu memberikan kami kekuatan. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang menanti-nantikan jawaban doa. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini tetap terus berdoa dalam kesetiaan mereka sekalipun mereka belum melihat adanya jalan keluar. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau Allah beri kekuatan bagi mereka. Sehingga kami sungguh melihat ada campur tangan Tuhan yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan damai untuk tetap setia berdoa sekalipun kami belum melihat, kami tetap percaya. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sudah mulai tawar hati untuk berdoa oleh karena mereka belum melihat jawaban doa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Beri hati yang untuk tetap terus setia berdoa. Beri hati untuk tetap terus setia berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, doa kami didengar oleh Tuhan. Dan ketika kami berseru, kami akan lihat perkara-perkara besar yang tidak terpahami, yang tidak kami ketahui, yang Tuhan akan kerjakan dan nyatakan bagi kami. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah berdoa. Jangan biarkan api doa kita padam. Terus berdoa, karena dengan berdoa engkau semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati kita.